Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat fisika, jumpa lagi di channel Yusuf Ahmada. Kali ini untuk video seri pembahasan soal-soal persiapan penilaian akhir semester 1 Fisika kelas 10. Nah yuk langsung saja simak pembahasannya berikut ini. Oke sahabat fisika, kita mulai dari soal nomor 1. Nomor 1 ini berkaitan dengan materi hakikat fisika. Nah, berikut ini merupakan langkah-langkah dari metode ilmiah. Urutan langkah metode ilmiah yang benar adalah, nah, kalau dari nomor 1, menarik kesimpulan. Ya sih, mungkin nggak? Kalau misalnya kita mau melakukan penelitian, tiba-tiba langsung menarik kesimpulan. Kan nggak mungkin, ya kan? Ya, jadi nggak mungkin nih langkah pertama itu menarik kesimpulan. Jadi jawaban yang A jelas sudah salah. Kemudian yang kedua, merumuskan hipotesis. Hipotesis itu kan merupakan dugaan sementara, ya kan? Lah, terus apa yang mau kita teliti kok tiba-tiba langsung membuat dugaan sementara? Jadi nomor 2 juga nggak mungkin menjadi urutan pertama. Yang ketiga, mengidentifikasi masalah. Keempat, observasi awal. Nah, ini ya, sebelum kita melakukan penelitian, maka langkah awal kita harus melakukan observasi atau pengamatan awal. Lalu setelah itu, setelah kita melakukan pengamatan atau observasi, apa yang harus kita lakukan? Apakah langsung melakukan eksperimen? Nah, sebelum kita melakukan eksperimen, kita harus mengidentifikasi masalah terlebih dahulu, kemudian merumuskan masalah, lalu merumuskan hipotesis, melakukan eksperimen, baru kita bisa menarik kesimpulan berdasarkan eksperimen yang telah kita lakukan. Jadi langkah yang benar adalah urutannya observasi awal, kemudian identifikasi masalah, merumuskan hipotesis, melakukan eksperimen, kemudian baru menarik kesimpulan. Jadi urutan yang tepat adalah 4, 3, 2, 5, 1. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D gitu. Oke sahabat fisika, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 2. Yani tanpa sengaja menumpahkan sejumlah zat kimia ke tangannya. Hal pertama yang harus ia lakukan adalah, nah oke sahabat fisika, apa sih yang harus kita lakukan apabila terjadi kecelakaan di laboratorium seperti ini? Misal kita menumpahkan sejumlah zat kimia ke tangan kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, yang pertama adalah mencuci tangan kita dengan air yang mengalir. Nah, hal ini itu kita lakukan agar zat kimia yang menempel di tangan kita itu segera larut dengan air, gitu. Next, soal berikutnya, soal nomor 3. Keingintahuan manusia dengan melakukan kegiatan kreatif melalui pengamatan, pengukuran, penyelidikan, dan percobaan untuk mendapatkan hasil atau tujuan merupakan definisi fisika sebagai. Nah, kita ingat lagi nih sahabat fisika, bahwa hakikat fisika itu ada 3, yaitu fisika sebagai produk, fisika sebagai proses, dan fisika sebagai sikap. Nah, pada soal ini, keingintahuan manusia dengan melakukan kegiatan kreatif melalui langkah-langkah metode ilmiah seperti pengamatan, pengukuran, penyelidikan, percobaan, dan lain sebagainya, itu merupakan definisi hakikat fisika sebagai, ya, fisika sebagai proses. Sedangkan fisika sebagai produk itu merupakan, ya, hasil produk fisika itu berupa apa? Ya, berupa teori, rumus, hukum-hukum, dan lain sebagainya. Kemudian fisika sebagai sikap. Dalam suatu proses itu dibutuhkan suatu sikap ilmiah diantaranya. Misalnya adalah objektif, teliti, kemudian rasa ingin tahu, dan lain sebagainya. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Oke sahabat fisika, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 4, yaitu materi pengukuran. 2 buah pelat besi diukur dengan menggunakan jangka sorong. Hasilnya digambarkan sebagai berikut. Selisih tebal kedua pelat besi tersebut adalah berapa? Nah, masih ingat bagaimana cara membaca jangka sorong? Nah, yuk kita baca dulu dari hasil pengukuran gambar yang pertama. Di sini ada skala utama dan skala nonius. Skala utama itu yang atas, skala nonius yang bawah.
cara membaca skala utama itu yang dibaca adalah skala yang tepat sebelum angka 0 pada skala non-use. Angka 0-nya kan ini. Jadi yang kita baca skala utamanya adalah angka sebelum angka 0 skala non-use. Nah, ini berarti berapa nih? 2,1234. Oh, 2,4 cm. Kemudian skala non-use-nya yang dibaca adalah yang lurus dengan atasnya. Yang lurus mana nih? 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Yang paling lurus dengan atasnya itu yang mana? Oh, kalau di sini ini yang paling lurus dengan atasnya adalah yang di angka 1 ini. Nah, 1. Oh, berarti gambar yang pertama itu nilainya adalah 2,4 ditambah 0,01 atau sama dengan 2,4. Nah, satunya tinggal taruh belakang aja. Oh, 2,41 cm. Kemudian pada gambar yang kedua, skala utamanya berarti yang ini itu 2,2. Kemudian skala non-use-nya yang lurus dengan atasnya di angka berapa nih? 0, 1, 2, 3, 4. Oh, ini 4 lebih lurus dengan atasnya. Oh, jadi yang gambar yang kedua ada 2,2 ditambah 0,04 atau 2,24 cm. Oh, berarti selisihnya berapa? Oke, selisihnya ini 0,17 cm. Oh, nggak ada karena jawabannya dalam milimeter. 0,17 cm itu kan sama dengan 1,7 mm. Kan turun 1, jadi dikali 10. Oh, jadi jawabannya adalah yang E. Next, soal berikutnya, soal nomor 5, masih berkaitan dengan materi pengukuran. Hasil pengukuran diameter suatu tabung dengan mikrometer sekrup adalah 4,98. Oh, ini maksudnya mungkin adalah gambar yang sesuai dengan hasil pengukuran pengukuran tersebut yang nilainya 4,98. Itu adalah gambar yang mana? Oke, kita lihat dari gambar yang A terlebih dahulu nih. Oke, sama dengan jangka sorong, mikrometer juga memiliki dua skala, ada skala utama dan skala non-use. Nah, skala utamanya itu yang ini nilainya berapa? Nah, yang kita baca adalah skala terakhir yang berhimpit dengan skala non-use. Kalau ini 0 berarti ini 1, 2, 3, 4. Oh, 4. Berarti skala utamanya itu 4. Kemudian skala non-use-nya itu yang tepat lurus dengan sumbu utama ini. Nah, kalau ini 45, 46, 47, 48. Oh, berarti nilainya adalah 0,48. Berarti nilai dari gambar yang A adalah 4,48. Tinggal kita jumlahkan saja antara skala utama dengan skala non-use. Tapi satuannya masih dalam milimeter. Kalau jangka sorong kan dalam sentimeter. Oke. Kemudian dari gambar yang B sekarang. Dari gambar yang B, kalau ini 0, 1, 2, 3, 4. Oh, tapi ini yang terakhir adalah yang bawah. Yang ini. Nah, kalau ini 1, 2, 3, 4. Berarti yang bawah itu 4,5 atau 4,5. Kemudian yang lurus dengan sumbu utama ini di 45, 46, 47, 48. Berarti 0,48. Kita jumlahkan juga 8, 9, 4,98. Oh, berarti gambar yang B ini sesuai dengan hasil pengukuran pada soal ini, yaitu 4,98. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Gitu. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 6. Kali ini berkaitan dengan materi angka penting. Panjang sebuah tongkat kayu yang diukur oleh Ardi adalah 1,00250 meter. Banyaknya angka penting hasil pengukuran tersebut adalah. Nah, kayak sahabat fisika, kita ingat lagi nih aturan-aturan angka penting. Nah, buat kalian yang belum tahu aturan angka penting, kalian bisa lihat materinya ada di playlist ya. Oke. Nah, 1,00250 ini ada berapa angka penting sih? Oke, yang jelas 125 ini merupakan angka penting karena bukan angka 0. Kemudian 00 yang 2 ini juga merupakan angka penting karena merupakan angka 0 yang berada di antara angka penting. Nah, kemudian
angka 0 yang ada di belakang ini, angka 0 di sebelah kanan itu merupakan angka penting juga. Kenapa? Karena di sini dia ada tanda desimalnya, kecuali kalau misalnya nggak ada tanda desimal atau tanda komanya, misal 1000250. Nah, berarti angka 0 yang belakang ini bukan angka penting kalau tanpa tanda desimal. Tapi karena ini ada tanda desimalnya, maka angka 0 yang di belakang juga termasuk angka penting. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semuanya merupakan angka penting. Jadi jawabannya adalah yang E. Next, soal berikutnya, soal nomor 7 berkaitan dengan materi notasi ilmiah. Hasil pengukuran panjang sebuah benda adalah 0,000062,437 meter. Panjang tersebut bila dituliskan dalam bentuk notasi ilmiah adalah. Nah, oke sahabat fisika, kita ingat lagi nih bagaimana sih cara menuliskan bentuk notasi ilmiah. Nah, notasi ilmiah itu dituliskan dalam bentuk A dikali 10 pangkat N, di mana A itu merupakan bilangan pokok yang menunjukkan angka pentingnya, kemudian 10 pangkat N ini merupakan faktor pengali. Nah, dari hasil pengukuran ini, yang merupakan angka penting itu kan ini 6, 2, 4, 3, 7. Sedangkan deretan angka 0 di sebelah kiri itu bukan merupakan angka penting. Jadi angka pentingnya itu adalah 6, 2, 4, 3, 7, ya kan? 6, 2, 4, 3, 7 dikali 10 pangkat berapa? Nah, kita ingat lagi nih, untuk menuliskan angka pokok atau angka pentingnya di sini A ini tidak boleh lebih dari 10 atau A harus kurang dari 10. 6, 2, 4, nah atau ini 62.437 kan lebih dari 10. Biar kurang dari 10 kita nulisnya adalah 6,2437. Jadi sini kalau 6, berarti kan komanya di sini, ya kan? Nah, biar sampai di sini ini dia geser ke kiri berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, dia ke kiri 6. Berarti di sini dikali faktor pengalinya adalah kali 10 pangkat min 6. Oh, jadi kalau dituliskan dalam bentuk notasi ilmiah itu adalah 6,2437 kali 10 pangkat min 6. Berarti jawabannya adalah yang B gitu. Soal berikutnya, soal nomor 8 kali ini berkaitan dengan dimensi besaran. Hasil kali massa dengan kecepatan adalah momentum. Dimensi momentum adalah, nah, oke, jadi di sini yang ditanyakan adalah dimensi dari momentum. Nah, momentum ini dia dirumuskan merupakan hasil kali massa dengan kecepatan, atau kalau dirumuskan P sama dengan M dikali V, massa kali kecepatan. Ini rumusnya, oke. Kemudian satuannya berarti apa nih? Satuan dari momentum, massa dikali kecepatan. Satuan massa itu kan kilogram, ya kan? Kemudian kecepatan satuannya adalah meter per sekon. Oke, kemudian untuk dimensinya, dimensi dari momentum kita bisa lihat dari satuannya nih. Satuannya kilogram meter per sekon. Kilogram itu kan merupakan satuan dari massa, ya kan? Massa itu dimensinya adalah M besar. Kemudian meter itu merupakan satuan dari panjang. Dimensi panjang itu adalah L besar. Kemudian per. Sekon itu merupakan dimensi dari waktu. Sekon itu merupakan satuan dari waktu. Nah, dimensi waktu itu adalah T besar. Oh, jadi dimensi dari momentum adalah ml per T, atau sama aja L, T-nya naik jadi T pangkat min 1. Oh, berarti dimensinya jawabannya adalah yang D, MLT pangkat min 1.